Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsal Aditya dengan NIM 2230 1111028 Universitas Muhammadiyah Prodi Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ilmu tentang berteknik sipil, dan itu pengukuran bangunan sipil. Jadi teman-teman, ketika akan membangun itu, kita tahap awalnya itu harus adanya pengukuran. Namun sebelum itu perlu ada gambar kerja terlebih dahulu, baru pengukuran dan pematokan bisa dimulai. Itu pun pekerjaannya berbeda-beda. Kalau topografi kita membuat dari lapangan, baru bisa kita ngeplotkan ke AutoCAD, baru hasilnya akan kelihatan. Tapi kalau jika stake out itu pengukuran yang ada, data yang sudah ada di paparkan ke lapangan. Begitu teman-teman. Pada video kali ini saya akan bagi menjadi dua bagian pengukuran itu. Ada yang manual dan non manual. Untuk yang manual, pada metode manual ini pertama kali yang harus disiapkan adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang akan digunakan yaitu seperti tali ataupun benang, patok atau palu, spidol atau pensil, water pass, selang air. Nah, langkah pertama yang dilakukan adalah memasang patok awal di setiap sudut untuk membuat patok keliling. Kemudian tarik benang supaya pemasangan patok yang lainnya lurus. Biasanya dalam pematokan awal, jarak patok harus lebih besar daripada luasan bangunan. Nah, jadi untuk pemasangan patok itu harus lebih besar ya teman-teman dari luas bangunan. Langkah kedua adalah mengukur luasan bangunan. Dalam pengukuran ini biasanya hanya perkiraan awal saja untuk memastikan bahwa pengukuran pematokan yang dilakukan sesuai dengan gambar kerja atau tidak gitu. Jadi hanya memastikan saja, menyesuaikan ini tuh sesuai atau tidak dengan gambar kerja. Jadi untuk langkah ketiga adalah mewater pass menggunakan selang air ya teman-teman. Biasanya para tukang menyebutnya timbangan air untuk menentukan ketinggian pondasi slope yang direncanakan. Biasanya ketika akan mewater pass, titik awal yang diukur adalah patok yang berada di level tanah yang tinggi. Jadi untuk langkah ketiga ini kita menggunakan water pass selang air untuk mencari beda tinggi gitu teman-teman. Langkah keempat, setelah semua patok ditandai ketinggiannya, barulah kita pasang papan boplang sesuai dengan water pass tadi. Untuk langkah kelima adalah mencari titik awal bangunan. Untuk menyikukan bangunan, biasanya titik awalnya itu berjarak 80 cm dan jarak boplang. Setelah itu maka tarik benang dari ujung ke ujung, barulah kita sikukan. Cara menyikukannya di sini menggunakan teorema Pythagoras, yaitu 60, 80, 100. Mungkin untuk cara manualnya kurang lebih seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahannya, tapi kita akan lanjut ke non manualnya. Nah, untuk cara non manual itu, pada metode non manual konsepnya sama ya teman-teman, yaitu kita akan menentukan leveling untuk pemasangan boplang dan menyikukan sebuah bangunan. Nah, ada beberapa alat yang digunakan seperti theodolit, water pass, dan total station. Mereka ini mempunyai fungsinya masing-masing dari alat ini gitu. Untuk theodolit sendiri ini fungsinya adalah untuk mengukur sudut vertikal dan horizontal. Kalau untuk water pass, fungsinya utamanya itu adalah untuk menentukan ketinggian dan elevasi. Sedangkan total station itu fungsi utamanya sudah include teman-teman. Kita bisa meleveling, kita melihat horizontal, vertikal, stake out, ataupun lain-lain. Nah, pada penjelasan video ini saya akan
menyampaikan hanya menggunakan teodolit saja, karena selain mengukur sudut vertikal dan horizontal, teodolit pun juga bisa digunakan untuk menentukan elevasi sebuah bangunan ataupun permukaan. Tapi lebih baiknya lagi kita menggunakan water pass, ya, lebih efektif teman-teman. Nah, langkah pertama itu memakai teodolit itu, menggunakan teodolit itu, kita harus mensentring alat tersebut, mendirikan statif tripod. Nah, setelah itu kita menyesuaikan ketinggian statif dan tripod itu sesuai dada kita gitu, agar tidak ketinggian juga. Jadi acuan untuk memasang statif itu kita sesuai ketinggian daerah dada kita gitu. Untuk langkah kedua itu memasang pesawat teodolit di atas statif tersebut. Jika sudah melakukan centering, nah, untuk melakukan centering tersebut kita yang pertama harus melihat dulu ke titik yang berdiri alat kita, misalnya P1 ataupun P2, kita bebas saja menyebutnya itu dengan apa saja. Nah, sudah itu kita mengatur nipo tabung, nipo yang bulat itu kita harus menyentrinya juga ya teman-teman. Nipo kotak ataupun nipo tabung teman-teman, maaf tadi saya salah berbicara teman-teman. Jika sudah semua sudah centering, nipo tabung dan nipo kotaknya berdiri sudah di tengah-tengah, kita baru bisa melakukan pengukuran tersebut, yaitu begitu teman-teman. Nah, cara mengukur teodolit itu menggunakan teodolit. Cara levelingnya di sini ada contoh sederhana bagaimana cara menentukan elevasi papan boplang. Biasanya untuk mencari rencana elevasi top boplang, elevasi lantai bangunan 0,0 menggunakan acuannya itu dari titik BM, benchmark, atau biasa juga menggunakan acuan dari jalan raya. Perlu saya sampaikan bahwa benchmark adalah titik acuan, jadi acuan kita mengukur itu adalah fungsinya sebagai titik kontrol gitu. Namun pada jika kita tidak ada benchmark, kita pun bisa mengasumsikan saja. Kita bisa membuat pinjaman, patok ataupun apa. Dan seperti itulah teman-teman. Langkah pertamanya itu untuk menentukan leveling, kita meleveling, mendirikan teodolit. Pada contoh kali ini teodolitnya didirikan di jalan raya ataupun di mana saja, itu bebas teman-teman. Nah, mendirikan teodolit itu bebas ya. Jadi tidak berpacuan atau tidak beracuan di jalan ataupun di lahan-lahan yang tertentu, tapi bebas aja sekiranya kita nyaman dan bisa aman saja gitu teman-teman. Setelah teodolit disetting, asisten membawa rambu ukur untuk acuan jalan raya, kemudian tembak, misal benang tengahnya itu 1,1. Nah, karena elevasi jalan raya itu 0,10 min 0,10, maka nilai benang tengah harus dikurangi. Jadi tadi tembakan yang pertama 1,1 dikurangi 0,1, jadi kita mendapatkan hasil 1,0. Nah, itu digunakan sebagai acuan nanti untuk membuat boplang. Setelah itu, selanjutnya asisten pindah ke tiang boplang selanjutnya. Lakukan hal yang sama tersebut. Tembak juga rambu ukurnya. Terus setelah itu asisten membawa rambu ukur ke titik selanjutnya. Dan tembakannya itu harus bernilai 1,0 juga, karena sudah acuannya itu 1,0. Jadi acuannya itu sudah diketahui bahwa 1,0 itu adalah topnya. Begitu untuk leveling. Langkah selanjutnya itu menyikukan bangunan dengan teodolit.
Langkah pertama itu kita harus memasangnya dan mensenteringnya. Seperti pertama kita leveling boplang tersebut. Dan kita harus menempatkan teodolit di atas titik A, misalnya di sudut bangunan. Sudah centering, sudah stabil, kita bisa mengarahkan ke garis referensi. Tentukan garis referensinya dulu, misalnya dari garis AB, arahkan teropong teodolit ke titik B sebagai arah awal atau 0 derajat atau seperti itu ya. Lakukan kunci horizontal. Buat sudut 90 setelah awal dikunci, putar alided bagian atas teodolit untuk menunjukkan sudut 90 derajat ke kiri atau ke kanan tergantung arah siku yang diinginkan. Sudah seperti itu, arahkan teropong ke arah yang baru. Misalnya posisi C ini akan membentuk sudut siku dengan garis AB. Untuk menentukan titik sudut baru, tandai titik C pada panah sesuai arah teropong. Setelah itu diatur 90 derajat. Sekarang garis AC akan tegak lurus terhadap AB. Ukur dan cek ulang, gunakan pita ukur ataupun meteran untuk memastikan jarak antar titik sesuai rencana. Bisa juga menggunakan metode segitiga 3, 4, 5 jika ingin verifikasi dengan secara manual. Mungkin hanya itu saja yang saya bisa sampaikan tentang pengukuran gedung, baik dari cara manual ataupun non manual. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun keliru tentang ilmu sedikit yang saya bisa sampaikan, karena saya juga masih belajar teman-teman. Mungkin bisa membantu teman-teman ataupun ada hal-hal baru yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman. Saya Marsha Aditya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.